Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang block state management. Ya, masih tentang block state management. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya block provider. Apa nih? Kok ada block, ada provider? Dua-duanya state management. Gimana nih maksudnya? Nah, jadi block provider ini kita menggunakan state management block, tapi konsep-konsepnya kita cara pakainya dan lain sebagainya mirip-mirip dengan provider gitu ya. Jadi kita coba aja di sini. Jadi pada pembahasan sebelumnya kan kita udah belajar tentang konsep dasar block, di mana kita menggunakan state management block tapi menggunakan fitur yang sudah tersedia oleh Flutter-nya. Jadi kita bisa membuat stream sync, stream controller, kita bikin mesinnya, kita bikin streamnya, dan stream ini akan dipantau oleh stream builder. Nah, ini semuanya tanpa package ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan package block yang namanya Flutter block. Jadi pada saat video ini dibuat itu 23 Mei ya 2021, itu kita Flutter blocknya versinya versi yang 7 ya. Nah, gimana cara pakainya? Kita install aja nih ya, Flutter block ini. Kita copy, kita masukkan ke dalam paspek YAML kita, taruh di dependensi. Berhubung saya sudah memasang ini, jadi kita tinggal pakai aja. Nah, sebelumnya kita buat UI-nya dulu nih. UI-nya kayak gimana? Kita buat UI sederhana aja. Di sini ada my app ya. Jadi di sini nge-return material app. Kemudian home-nya kita pasang home page. Oke, di homepage ini kita buat status saja homepage ya. Jadi dia nge-returnnya scaffold. Di sini ada body. Di bodinya, oh ya, app bar dulu deh. Kita pasang app bar biasa. Itu dengan judul counter app deh. Counter app ya. Nah, di bodinya ini kita bisa pasang nanti ada sebuah increment di sini, ada tulisan dan ada buttonnya, ada dua buah button, ada minus ada plus gitu ya. Kita coba buat dia, kita pasang kolom aja, nanti main aksesnya di tengah-tengah. Kemudian kita pasang children, dia ada sebuah teks, misalnya angka saat ini 0 gitu ya. Kita ubah ukurannya menjadi 25 deh. Oke, setelah ini kita kasih size box, kita kasih tinggi 50 buat beri jarak ya. Nanti kita pasang dua buah button menggunakan layouting row ya, space evenly. Kita ada dua buah button, kita pasang icon button aja deh. Icon button on press yang satu kita pasang untuk remove ya, icon buat minus remove. Oke, yang satu lagi kita pasang yang add tambah, kita save. Nanti yang akan tampilan seperti ini, kita bisa tambahin dia ya, tambahin atau kurangin. Nah, pada materi sebelumnya kita membuat sebuah blok ya, counter.dart. Jadi kita buat kelas, di sini ada yang namanya counter block. Nah, ini kita kelas ini kita buat yang namanya stream controller. Terus kita buat juga ada yang namanya stream sync. Terus kita juga buat streamnya gitu. Nah, pada kali ini kita tidak menggunakan ini semua ya. Jadi kita membuat manual syncnya, controllernya, mesinnya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengextend plugin dari yang namanya block ya. Jadi import ini jangan lupa import Flutter blocknya, pluginnya ya. Jadi di plugin ini kita sudah disiapkan semuanya nih, stream controller, sync, stream. Jadi kita nggak perlu lagi nih. Yang kita perlukan adalah hanya bikin kelasnya ini ada kriwel error nih, kita cek. Nah, dia kurang satu override, kita klik. Nah, jadi di sini dia udah nyiapin mesinnya sendiri. Nah, ini adalah kita bisa sebut sebagai mesin ya. Jadi ini kita nggak perlu. Jadi nanti mesinnya ini udah disiapin sama dia. Disiapin, dia butuh satu lagi nih.
Nah, ini inisial datanya. Misalnya kita nggak perlu di sini, kita inisial datanya 0 dulu deh, 0 ya. Inisial datanya 0, kemudian di sini mesinnya. Mau ngapain nih? Nah, jadi kasusnya kita udah disiapin ini, semua-muanya ini kita udah disiapin, jadi kita udah tinggal panggil mesinnya aja menggunakan Flutter block. Ini udah siap nih mesinnya. Nah, kita dapat event. Nah, event ini yang nanti kita bisa cek. Nah, block ini dia butuh dua. Ada event, ada state-nya. Jadi event itu untuk yang ini dia udah disiapin. Eventnya itu kita akan membuat suatu string. Jadi pas ini diklik, kita ngasih tahu ke dia bahwa ada string tambah nih, ada tulisan add gitu misalnya. Jadi kita buat di sini string dan state-nya yang satu lagi. Ini state berupa angka ya, angka, jadi kita bentuknya integer. Oke, jadi nanti eventnya bentuknya string, kita bisa cek. Jadi kita langsung bikin mesinnya aja di sini, nggak perlu bikin stream controller, nggak perlu bikin semua ini nih. Jadi kita udah disiapin pakai mesin ini. Jadi kita cek dulu nih eventnya sama dengan tulisan string add enggak gitu ya. Kalau misalnya di ini ada tulisan kayak gini, ya udah kita mau ngapain di sini. Jadi kita coba buat aja di sini sebuah data counter mulai 0 ya. Jadi counter ini nanti kita kalau ada event add kita tambahin. Nah, selain itu else kita akan minus. Udah deh, jadi mesinnya sesimpel ini. Jadi kita nggak perlu bikin stream controller, stream sync. Jadi nggak perlu lagi ya. Jadi kita udah disiapin menggunakan ekstensi block ini dari plugin ini. Nah, simpelnya kayak gini. Nah, ini masih error nih. Kenapa? Karena kita bentar, ini stream, kita akan melempar outputnya itu bentuknya integer ya. Jadi kita streamnya stream integer ya. Nah, ini masih error karena kita cuma nambah ini doang, kita nggak ngelempar ke streamnya. Gimana cara ngelempar ke streamnya? Jadi kita harus nge-return ya, ibaratnya kita nge-return counter ini yang udah dikurang-kurangin. Nah, kayak gini. Tapi ini masih error karena tipe di sini dia bukannya dilempar ke sini. Jadi dia bentuknya adalah stream. Untuk mereturn sebuah stream, kita jangan menggunakan return, tapi ada yang namanya yield. Nah, ini yield counter ini. Ada yang namanya yield. Nah, yield ini butuh function ini menjadi asinkronus bintang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bukan return ya. Apa itu asinkronus bintang? Ini baru lagi nih. Jadi kalau misalnya kita bisa ngebedain apa bedanya asinkronus biasa dengan asinkronus bintang ya. Ada yang jawab begini. Sebenarnya fungsi asinkronus dengan asinkronus bintang itu sama aja. Dia tuh bisa menggunakan await asinkronus feature. Dia bisa nyiapin sini. Jadi kita bisa gunain await juga di sini. Await apa gitu. Nah, ini bisa sama aja. Yang jadi dia beda adalah kalau asinkronus bintang itu akan selalu mereturn sebuah stream ya. Jadi dia selalu mereturn sebuah stream. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, jawaban paling singkatnya adalah gini. Kalau asinkronus dia itu buat feature, kalau asinkronus bintang dia itu buat stream, itu teman-teman. Nah, setelah kita udah bisa membedakannya, jadi kita kalau misalnya ini tipenya feature, nah ini nggak bisa pakai asinkronus biasa, bintang. Nah, dia harus asinkronus. Ini buat feature. Tapi kalau asinkronus bintang itu khusus buat stream. Jadi dia akan selalu mereturn apa yang terjadi perubahan di sini. Ya, jadi kalau misalnya ada perubahan, dia lempar ke yieldnya buat masukin ke streamnya. Jadi udah disiapin nih di sini. Nah, ini jadi mesin kita udah selesai nih. Cuman sesimpel ini. Jadi kita nggak perlu bikin sync-nya, kontrol dan sebagainya. Jadi kita menggunakan Flutter block ya. Kalau mesin kita udah siap ya, mesin kita udah siap nih, ya udah, berarti kita tinggal di UI-nya. Gimana caranya ngeklik ini bisa. Nah, ada yang namanya block provider nih. Jadi kita bungkus dia di sini, kita butuh misalnya kita buat sebuah variabel block namanya. Nah, block ini ada yang namanya block provider ya. Block provider. Nah, ini kita import nanti ya di sini. Nah, ini sama aja kayak gunain provider biasa ya. Jadi off context.
Off konteks apa? Dia off konteks kelasnya, counter block. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita menggunakan block provider, kita harus nge-serving dia dulu. Kayak misalnya chain notifier providernya, kita bungkus di sini. Kita bungkus block provider di sini. Jadi nanti dia di sini bisa semua child yang di bawahnya homepage dia bisa menggunakan block provider. Apa yang kita bungkus? Kita akan nge-create sebuah kelasnya. Kelasnya apa tadi? Counter block. Nah, ini kita udah provide nih di sini. Kita save. Nah, ini jadi bisa digunain nih. Kalau misalnya kita belum siapin ini, nanti di sini bakalan error. Nah, kita udah siapin blok. Nah, blok ini gunanya buat apa? Buat di sini, buat nge-remove, kita blok, kita tambahin aja eventnya minus misalnya, tulisan minus. Nah, kalau misalnya buat tambah, kita tambahin buat plus add ya. Jadi ketika event ini dimasukin ke sini, ya tambah apa kurang? Kalau misalnya tambah, ya udah dia di sini dilempar ke yieldnya ke stream. Udah ke stream. Nah, sekarang tinggal kita pakai nih. Ini sebenarnya udah bisa nih, kita bisa klik. Nah, tapi kita akan merubah ini. Gimana agar dia bisa nge-consume? Ada yang namanya consumer ya waktu itu ya, namanya consumer, tapi kali ini ada yang namanya block builder. Nah, ini mirip-mirip sama consumer. Nah, block builder ini dia butuh dua argumen. Yang pertama itu state-nya. Jadi kita pasang ini ya, counter block. Yang satu lagi tipenya. Ini outputnya streamnya kan integer ya. Jadi ini kita buat integer di sini. Jadi di sini ada yang namanya builder. Dia nge-build apa? Nah, ini. Kita pasang aja di sini teksnya. Kita hapus. Di sini masukin sini. Nah, nanti state ini dapat deh integer karena kita masang streamnya ini integer. State ini kita ganti di sini, kita panggil aja. Kita save, kita refresh. Nah, 0 ya. 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini sudah menggunakan plugin. Jadi kita mesinnya udah sesimpel ini. Nah, di sini kalau misalnya ini kita ubah jadi 5. Nah, inisial datanya 5, kita refresh. Dia mulai dari 5 ya. Nah, tapi ini kegantinya gitu. Dari 0 lagi. Nah, gimana caranya kita biar ini sesuai sama dia? Ya, kita coba cek dulu deh. Di sini kita akan mereturn, kita panggil dia. Jadi di sini kita coba print dulu deh. Print apa itu state-nya? State-nya itu yang mana? Kita refresh. Dia state-nya itu 5. Pas kita plus 1, 2 dan seterusnya. Jadi state itu adalah yang ini ya, state nih. Kalau 0 ini berarti dia mulainya dari 0. Kalau misalnya dia terjadi perubahan ini, yield ini akan merubah ini dan merubah state-nya sekarang. Jadi kalau misalnya kita punya inisial data, ini dimulai dari 0. Kalau kita punya set preference, di sini kita punya set preference. Nah, nanti ini untuk mengubah nilai awalnya menjadi data yang terakhir. Ya, pada materi set preference itu digunain. Jadi set preference itu gunanya buat menyimpan data secara lokal. Ketika aplikasi ini keluar, masuk lagi, dia akan menyimpan datanya dan kita akan memasukkan ke dalam sini. Bukan ke dalam sini ya. Nanti bakal error. Nah, ini kita bedain. Nah, gimana caranya kita bisa mengambil menyamakan dia? Jadi, misalnya kita gini. Kita print state-nya itu ini ya. State-nya itu ini. Kita print state-nya itu ini. Dan ada yang kita ambil, bisa di sini kita buat getter deh. Integer getter dari counter. Nah, getter ini udah di public nih. Jadi kita bisa panggil di sini. Block sini. Counter state. Sini berarti block titik counternya. Kita save. Nah, kita coba refresh. Ini beda nih. State-nya 0, counter state-nya 0. Ini kalau misalnya kita ubah di sini jadi 110, kita refresh. State-nya 10, counter state-nya 0. Nah, gitu. Jadi ini yang tampil di sini adalah state-nya ya, bukannya counter state. Jadi gimana nih caranya? Jadi kita akan membuat if else di sini.
apa yang kita cek? Kita cek state ini sama dengan ini enggak ya. Kalau dia sama dengan ini, dia akan mereturn state. Kalau dia tidak sama dengan ini, dia akan mereturn dari block counter aja. Nah, ini kayak gini teman-teman. Jadi nanti kita refresh, dia langsung nge-returnnya 0 ya, bukannya 10 ini. Jadi ini pancingan doang nih sebenarnya, ini state-nya berapa. Kita pancing 0 misalnya. Kalau misalnya ini dapat dari set preference disimpan, ini misalnya mulainya dari 10. Berarti kalau kayak gini kita refresh, state-nya 0 mulai dari 10 nih, mulai dari 10. Berarti ini pas diklik jadi 11. Nah, bukan dari 0 lagi. Nah, ini mengikuti nih state-nya berubah. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi itu buat ngakalin set preference, nanti ada data yang tersimpan, inisial data yang sini ya. Kita mulai dari 0 aja deh. Kita save. Dan di sini ya, udah selesai. Ya, kalau misalnya kita cek di sini apakah dia nge-build. Bentar, kita print maksudnya. Print build. Kita refresh. Build sekali. Kita klik. Nah, ini build-nya tetap sekali ya. Gitu, teman. Jadi kan sebelumnya kan kita menggunakan stateful nih buat dispose ya, buat matiin. Nah, kalau kita udah menggunakan plugin ini, kita nggak perlu dispose lagi. Dia secara otomatis udah disiapin kalau dia langsung di dispose. Jadi kita bisa menggunakan stateless di sini tanpa ngedispose. Itu lebih baiknya kita menggunakan plugin itu, teman. Mungkin nextnya kita akan membahas tentang yang namanya qubit ya. Jadi di sini ada qubit namanya. Qubit. Jadi sebenarnya konsepnya mirip dengan ini ya, blok ini. Mungkin pembahasannya sampai di sini aja. Jadi kita review ulang. Di sini kita nggak perlu lagi memasang stream sync, stream controller, bikin mesin, bikin stream, dan menggunakan stream builder buat ngedeteksi streamnya. Itu nggak perlu lagi. Jadi kita bisa langsung gunain plugin ini. Kita extend aja dengan ini. Di sini eventnya berupa apa nanti terserah teman-teman. Kalau misalnya di sini berupa string, jadi tulisan ya, nanti di sini eventnya string. Kita cek. Jadi kita harus ngelempar datanya di sini berupa string. Jadi di sini string tipenya. Nah, ini outputnya integer. Itu adalah sebuah state-nya. Berupa apa? Integer, karena kita akan yield integer ini. Output kita itu bentuknya integer. Kalau bentuknya misalnya boolean, ya bisa di sini. Misalnya ganti tema, ya di sini bisa boolean gitu. Nanti di sini nilainya true atau false gitu. Yang gitu bisa, teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan menggunakan Flutter Block ini. Ini sangat sederhana ya. Nanti kita akan membahas lebih advance-nya ke depannya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.